بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik, bagaimana kabarnya semua? Harap adik semua sehat selalu ya. Dan saya harap juga Allah akan selalu menjaga adik di rumah dan memberi selalu adik-adik di rumah kesehatan. Nah, untuk sebelum kita masuki pelajaran kita hari ini, yaitu fikih, langkah-langkah baiknya kita membaca doa dulu ya. Ya, kita baca doa bersama-sama. Baca doa dimulai. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Masya Allah. Nah, adik-adik di rumah silahkan baca doa terlebih dahulu ya sebelum belajar. Oke, kita lanjutkan. Nah, adik-adik, hari ini kita akan masuk pelajaran pertama kita yaitu bab 1, mengusap sepatu atau kaos kaki. Mengusap sepatu atau kaki bisa disebut dengan hoof juga ya. Sebelum kita masuki ada kompetensi dasar yang harus kita ketahui sebelumnya. Nah, apa saja itu? Yang pertama, menjelaskan cara berwudu dalam keadaan memakai sepatu. Jadi, setelah kita mempelajari untuk bab ini, saya harap adik-adik semua bisa mengerti cara berwudu dalam keadaan memakai sepatu atau bisa dengan disebut hoof. Yang kedua, menjelaskan syarat-syarat mengusapkan sepatu atau kaos kaki. Nah, nanti ada syarat-syaratnya apa saja. Saat kita mengusap sepatu atau kaos kaki itu ada syarat-syaratnya. Ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Nanti setelah ini, saya belajar ini, insya Allah adik-adik akan mengetahuinya. Dan yang ketiga, menyebutkan pembatal-pembatal dalam mengusapkan sepatu atau kaos kaki. Nah, di hoof ini, sepatu atau kaki ini ada pembatalnya juga. Jadi tidak selamanya dia diperbolehkan. Jadi ada waktu-waktunya atau juga pembatal-pembatalnya yang mengakibatkannya batal saat menggunakan hoof. Yang keempat, menyebutkan hikmah menggunakan sepatu dan kaos kaki. Selain ada syariat yang memperbolehkan kita mengusap hoof, di balik itu pasti ada juga hikmahnya. Masya Allah, semua pasti ada hikmahnya. Dan apa hikmahnya tersebut nanti kita akan bahas. Masya Allah. Oke, selanjutnya. Sebelum kita masuki, dilihat. Kita bisa membedakan mana sepatu hoof yang boleh diusap atau bolehnya hoof itu diusap saat berwudu dan yang tidak boleh. Perhatikan ya, di sebelah kiri ada sepatu yang agak panjang gitu ya, yang high. Nah, di situ lihat. Nah, itu salah satu sepatu yang dibolehkan untuk mengusapnya hoof atau mengusapnya hoof saat berwudu. Nah, dan di samping juga itu terlihat ada sepatu yang tidak panjang atau di bawah mata kaki. Nah, kalau sepatu-sepatu yang di bawah mata kaki itu tidak termasuk hoof. Jadi, saat kita memakai sepatu yang di bawah mata kaki, wajib saat mau berwudu dilepas dan berwudu tanpa sepatu ya. Akan tetapi jika memakai sepatu yang di atas mata kaki, maka diperbolehkan saat berwudu mengusapkan hoofnya. Dan ada juga itu kaos kaki. Nah, di kaos kaki juga boleh karena kaos kaki menutupi mata kaki, sama seperti sepatu yang sebelah kiri yang panjang yang di atas mata kaki. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya ada
syarat mengusap khuf, sepatu, atau kaos kaki. Ini syarat-syaratnya ya. Nah, bila kita berwudu, air harus mengenai semua anggota wudu kecuali ketika kita memakai khuf atau kaos kaki. Maka sepatu atau kaos kaki tersebut cukup diusapkan bagian atasnya dengan air wudu. Kita tidak harus membuka sepatu atau kaos kaki pada waktu berwudu. Jadi, saat kita memakai sepatu khuf atau sepatu atau kaos kaki yang di atas mata kaki, kita cukup membasuhnya, mengusapkan airnya dengan air wudhu. Adapun syarat-syaratnya yang pertama adalah orang yang memakai khuf atau kaos kaki telah berwudhu. Jadi waktu wudhu ya dia memakainya harus pakai. Jadi kalau tidak memakai ya nggak apa, nggak boleh. Dan yang kedua ada khuf atau kaos kaki harus suci atau bersih dari najis. Nah ini syaratnya. Saat kita memakai khuf dan kita mau berwudu dan mengusap khuf, dilihat apakah khuf itu najis atau suci. Kalau najis tidak sah khufnya, jadi harus dilepas sepatunya. Apabila dia suci tidak mengapa, saat berwudu cukup diusapkan. Lanjutkan lagi. Di sini ada yang 3, mengusap khuf atau kaos kaki pada hadas kecil bukan pada hadas besar yang mewajibkan mandi. Apa dimaksud dengan hadas kecil dan hadas besar? Hadas kecil seperti buang air kecil atau buang air besar yang cukup dengan wudhu bisa mensucikan diri. Nah, tapi kalau hadas besar seperti kita mimpi basah. Jadi kan kalau mimpi basah harus mewajibkan kita mandi wajib. Jadi saat kita hadas kecil tidak mengapa, kita saat berwudu mengusapkan khuf saja, tidak usah dilepas. Dan jika kita mengalami hadas besar, tidak termasuk syarat untuk mengusap khuf. Jadi saat berwudu harus dilepas. Dan keempat, mengusap harus pada waktu yang ditentukan oleh syariat, yaitu sehari semalam untuk orang yang mukim dan 3 hari 3 malam untuk orang yang musafir. Nah, jadi adik-adik ada waktunya ya. Mengusapkan khuf itu tidak selamanya boleh mengusapkan khuf. Saat orang mukim atau yang tetap tidak kemana-mana atau di kotanya sendiri, tidak dalam perjalanan, waktunya itu sehari dan semalam. Selebih itu harus dilepas khufnya saat mau berwudu. Dan untuk yang musafir 3 hari 3 malam. Jadi boleh 3 hari 3 malam waktunya. Setelah lewat 3 hari 3 malam wajib dia untuk melepas kaos kakinya atau sepatunya untuk berwudu. Ya. Setelah ini ada apa? Ada pembatal mengusapkan sepatu atau kaos kaki. Nah, di sini ada pembatal wudu pembatal saat mengusapkan khuf. Apa saja yang menyebabkan khuf itu batal? Mengusapkan sepatu, khuf, atau kaos kaki itu pada pembatalnya. Bila kamu menemui hal-hal yang membatalkan itu, maka kamu tidak diperbolehkan lagi mengusapkan sepatu atau kaos kaki. Karena itu kita harus melepaskan sepatu atau kaos kaki tersebut. Jadi adik-adik saat kita menemukan pembatal-pembatal khuf, kita diwajibkan untuk melepaskan khuf saat kita mau berwudu ya. Apa saja itu? Kita lihat yang pertama ada waktu mengusapkan sepatu atau kaos kaki telah habis. Sebelumnya kita sudah ketahui waktu-waktu khuf itu telah ditentukan. Jadi apabila kita menemukan waktu tersebut telah lewat, jadi khuf itu tidak lagi boleh dilakukan. Jadi saat berwudu harus dilakukan dengan wudu seperti biasanya, yaitu melepaskan kaos kaki atau sepatu. Waktu mengusapkan sepatu atau kaos kaki telah habis. Yang pertama, bagi orang tidak berpergian atau mukim adalah sehari semalam. Jadi orang-orang yang menetap di kotanya tersebut sehari semalam. Dan bagi yang berpergian adalah 3 hari 3 malam. Jadi saat orang yang menunaikan perjalanan atau musafir, saat itu diperbolehkan baginya untuk mengusapkan khuf 3 hari 3 malam.
apabila telah lewat dari 3 hari 3 malam, wajib baginya saat berwudu seperti wudu biasa. Tidak boleh menggunakan cara khuf atau mengusapkan sepatu. Sepatu harus dilepas ya sebelum berwudu. Dan yang kedua ada apa? Berhadas besar. Nah, saat seseorang berhadas besar, maka ia tidak boleh mengusapkan sepatu atau kaos kakinya karena ia harus melepaskan pada saat mandi besar. Jadi saat kita berhadas besar, khuf itu batal. Wajib bagi adik-adik dilepas khufnya. Ada yang ketiga, membuka sepatu atau kaos kaki. Nah, saat adik-adik saat memakai kaos kaki atau khuf, maka saat adik-adik melepaskannya, saat itulah khuf itu batal. Saat batal, wajib bagi adik-adik tidak boleh memasang lagi, terus dia mengusapkan khuf, tidak boleh. Jadi saat telah dilepas maka batal, maka wudunya harus seperti wudu biasa. Nah, ada juga dalil yang menyatakan dari yang nomor 1, waktu memasang khuf. Nah, ini dalilnya untuk yang nomor pertama ya. Salasata ayyamin wa layalihinna lil musafir wa yauman wa lailatan lil muqim. 3 hari 3 malam untuk musafir, orang yang berpergian, dan semahari semalam untuk orang yang bermukim. Kita lanjutkan lagi, adik. Selanjutnya ada apa? Hikmah. Hikmah mengusapkan sepatu atau kaos kaki. Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesusahan bagimu. Nah, ini adalah hikmah dari mengusap sepatu atau kaos kaki. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Antara kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya adalah Allah memberikan kemudahan baginya di dalam beribadah. Contohnya, kalau seseorang hamba berwudu sedangkan dia memakai sepatu, maka tidak perlu membuka sepatu atau kaos kakinya, tapi cukup mengusapkan punggung sepatu atau kaos kakinya tersebut. Kenapa? Mungkin saat dia mau melepasnya susah. Nah, dia memerlukan waktu yang lama untuk membuka sepatunya. Jadi Allah memberikan kemudahan baginya. Cukup diusapkan air wudhunya di atas sepatunya khuf. Akan tetapi kita sebelumnya sudah mempelajari apa saja pembatal-batalnya, apa saja syarat-syaratnya. Ini adalah salah satu kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, kepada hambanya, itu memberikan kemudahan. Allah inginkan hamba itu mudah dalam beribadah dan tidak menginginkan kesusahan. Masya Allah. Nah, itu adalah satu hikmah dari mengusap sepatu atau kaos kaki. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pelajaran bab 1 pertama hari ini. Dan untuk tugasnya adalah, tugas hari ini adalah membaca rangkuman pada halaman 4 dan disetorkan bacaannya melalui voice note atau VN dan dikirimkan melalui WA Ustadz pribadi. Nanti adik-adik dibuka halaman 4-nya ya. Di situ ada tulis rangkuman. Ada 1, 2, dan 3. Silahkan dibaca rangkumannya. Diperhatikan baik-baik agar adik-adik lebih paham lagi. Masya Allah. Jangan lupa untuk mengerjakannya ya. Oke. Alhamdulillah, kita telah memasuki yang terakhir. Sebelum kita menyelesaikan pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Mari kita membaca doa bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.